Oke, sekarang kita masuk ke ikatan kovalen. Nah, di sini Cici akan jelasin sedikit teorinya, ya. Sedikit teori. Nah, ikatan kovalen itu gampangnya adalah ikatan yang terjadi akibat pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama oleh dua atom. Nah, ikatan kovalen ini terbentuk di antara dua atom yang sama-sama ingin menangkap elektron. Atau bisa kita simpulkan bahwa ikatan kovalen adalah ikatan yang sifatnya bukan logam. Oke. Nah, pasangan elektron yang dipakai itu disebut pasangan elektron ikatan atau PEI. Dan pasangan elektron valensi yang tidak terlibat dalam pembentukan ikatan kovalen disebut pasangan elektron bebas atau PEB. Nah, contoh ikatan kovalen itu umumnya terjadi antara atom-atom unsur non-logam sejenis H2, N2, O2, Cl2, F2, BF2, I2, dan berbeda jenis yaitu H2O, CO2. Oke. Nah, di sini contohnya. Sebelum masuk ke contoh ya, Cici bahas dulu. Di sini klasifikasi dari ikatan kovalen. Dasarnya itu adalah jumlah pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan. Klasifikasinya itu dibagi menjadi 3, yaitu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3. Sedangkan yang kedua dasarnya itu adalah asal elektron yang digunakan untuk berikatan. Ini klasifikasinya itu ada 2, yaitu ikatan kovalen murni atau ikatan kovalen dan ikatan kovalen koordinasi. Sedangkan yang terakhir ke elektron negatifan atom yang berikatan. Nah, klasifikasinya itu juga ada 2, yaitu ikatan kovalen nonpolar dengan polar. Oke. Nah, di sini contohnya itu adalah H2O. Oke, H2O adalah air, ya. Nah, di sini kan contohnya adalah H2O, ya kan? H2O berarti hanya kita lihat di rumus atau tabel periodik. H itu di sini ya. Dia berubah menjadi He itu membutuhkan atau membutuhkan satu elektron ya. Jadi di sini kita bisa tulis 1s, H2. Sedangkan O membutuhkan 2 elektron ya. O membutuhkan 2 elektron agar menjadi Ne, 1, 2. Nah, berarti gampangnya gini aja. Ini membutuhkan 1 elektron, sedangkan O membutuhkan 2 elektron. Oke. Nah, ini kan bisa kita lihat nih, kalau 1E dengan 2E itu berbeda kan. Jadi H ini harus dikali 2 agar dia berubah menjadi 2E atau sama dengan 2E. Jadi maka di situ rumusnya adalah H2O. Ya. Jadi H2O itu adalah H ini menyetarakan dengan O. Ya. Jadi terbentuklah H2O. Sebelum masuk situ, kita bikin dulu nih. Kita bikin dulu rumus elektronnya. Oke. H2 ya, berarti kita bikin hanya 2, O-nya di tengah nih. Oke. Kita lihat nomor atom dari si O. O itu adalah nomor atomnya adalah 8. Jadi dia mempunyai 6 kan? Nih, 6. Golongan 6. Jadi kita masukin deh. Ininya 1 2 3 4 5
6. Sedangkan H itu cuma 1 ya kan, jadi kita ganti jadi 1. Nah, ini yang dinamakan rumus elektron. Oke. Nah, kalau misalkan H2O itu merupakan adalah H2O adalah rumus molekulnya. Ya. Udah sampai sini, kita coba lagi yang ke CO2. Oke, CO2 ya. Nah, kalau CO2 kita lihat nih C-nya. Ya. Karbon itu di sini ya. Sini nih. Menyerap 1 2 3 4. Oke. Memerlukan tulisannya jelek. Memerlukan 4 elektron. O tadi memerlukan 2 elektron. Oke. Di sini kita lihat jelas ya. Kalau misalkan ini 4 nih. Ini 4, ini 2. Berarti O-nya ini harus dikali 2 agar mengutarakan C. Maka rumus molekul yang tercatat adalah CO2. Ya. Berarti kita bisa bikin C-nya itu di tengah, O-nya ini di kanan kirinya. Oke. Nah, kita lihat C-nya. Ini C. Dia kode atomnya adalah 6. Masuk ke golongan 4. Jadi, di sini kita bisa tulis di sini 1 2 3 4. Oke. Nah, di sini O-nya ini memerlukan 2E. Jadi 2E kan? Nah, masukin deh tuh di sini. 1 2. Nah, ini kan dikali 2, berarti kali 2 lagi gitu. Jadilah rumus elektronnya seperti ini. Nah, kalau rumus molekulnya adalah CO2. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Ya. Uji pemahaman diri, yaitu C dengan H, P dengan Cl, N dengan Cl, dan Cl dengan O, Cl dengan F, C dengan Cl. Di sini Cici kayaknya nggak akan jelasin banyak, nggak akan jelasin semuanya. Mungkin Cici akan lihat dulu yang mana yang susah, nanti Cici bahas. Oke. Mungkin 3 ya, 3 Cici bahas di sini ya. Karena kalau misalkan ini kamu bakalan bosen kayaknya kalau misalkan Cici jelasin semuanya. Oke ya, Cici jelasin 3 yang susah aja. Oke, kita coba yang Cl dengan O. Oke, Cl dengan O. Kita lihat Cl. Warnanya merah. Ini Cici warna hitam. Cl. Cl ini elektron valensinya berapa? Cl menyerap 1. Oke. Memerlukan 1. Memerlukan 1 elektron. Lalu O tadi memerlukan 2, ya kan? Elektron. Nah, di sini kita bisa simpulkan nih bahwa Cl ini harus dikali 2 agar dia bisa menyetarakan si O. Nah, jadi kita lihat berarti Cl-nya ini harus dikali 2 kan. Jadi kita bisa berarti Cl-nya itu dikali 2 tadi ya. Nah, berarti kita masukin aja nih O, Cl, Cl karena dia dikali 2. Jadi O-nya harus di tengah. Oke. Nah, di sini kita lihat lagi O-nya itu berapa? O-nya ini kan kode atomnya adalah 8. Nah, dia memiliki
6. Elektron valensinya adalah 6. Jadi kita bisa masukin di sini 6. 1 2 3 4 5 6. Sedangkan Cl tadi adalah 1. Jadi di sini kita bisa masukin 1 2. Karena 1 1 ya, Cl1 Cl1. Oke. Terbentuklah rumus elektronnya. Nah, jadi rumus molekulnya adalah Cl2O, karena Cl-nya dikali 2 ya, Cl2O gitu. Nah, lanjut lagi ke Cl dengan F. Oke, Cl dengan F. Cl-nya tadi berapa? Elektron valensinya Cl itu memerlukan satu elektron, sedangkan F memerlukan satu juga ya. Jadi 1 elektron. Nah, di sini kan udah lihat nih kalau misalkan mereka memerlukan satu dua-duanya ya. Jadi nggak perlu dikali-kali, nggak usah diapa-apain, jadinya tinggal kita masukin ya. Nah, di sini kan ditulisnya Cl dengan F. Oke. Jadi kita bisa lihat bahwa ClF. Oke. Nah, F-nya ini berapa? Adalah 9 ya. 9 ininya 7. Oke. Sedangkan Cl adalah membutuhkan 1 ya. Jadi di sini bisa kita tulis bahwa F ini 7. Oke. 7 4 5 6 7. Sedangkan Cl adalah 1. Nah, ini merupakan rumus elektronnya. Sedangkan rumus molekulnya adalah Cl. Nah, oke. Nah, sekarang kita lanjut ke C dengan Cl ya. C dengan Cl. C-nya ini berapa? Kita lihat memerlukan berapa elektron. C nih ya. C ini memerlukan 1 2 3 4 elektron. Memerlukan 4 elektron. Sedangkan Cl memerlukan tadi berapa? 1 elektron. Di sini bisa terlihat lagi ya bahwa Cl ini harus dikali 4 agar menyetarakan si C yang membutuhkan 4 elektron. Nah, jadi kita bisa tulis bahwa C di sini Cl-nya mengitari. Nah, C ini masuknya ke golongan 4. Jadi dia menyediakan 4 elektron. Jadi 1 2 3 4. Cl ini memasang 1 per atomnya ya kan. Jadi kita 1 2 3 4. Sehingga rumus elektronnya adalah ini dan rumus molekulnya adalah Cl4. Oke, selesai untuk ikatan kovalennya. Sekarang kita masuk ke ikatan tunggal dengan ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Oke. Nah,
Selanjutnya adalah ikatan kovalen rangkap 2, rangkap 3. Nah, di sini Cici akan bahas tentang ikatan kovalen rangkap tunggal 2 dan 3 dulu ya. Nah, ikatan kovalen tunggal adalah ikatan kovalen yang memiliki satu pasang PeI atau pasangan elektron ikatan. Nah, contohnya itu tadi seperti H2O. Nah, kenapa H2O? Sekarang kita coba lagi ya. Singkatnya aja nih Cici jelasin ya. H2O. Oke. Nah, di sini ikatan kovalennya itu kan pertama kita lihat dulu O-nya. Ini O. Dia nomor atomnya adalah 8. Golongannya adalah 6. Jadi kita buat di sini 6. 1 2 3 4 5 6. Sedangkan H ya. H itu ada di sini. Ya. Dia 1 golongannya, ya. Golongan 1 berarti kita tinggal masukin nih. Nah, seperti itu. Oke. Sehingga kita tulisnya ya, elektron bebasnya itu adalah ini. Ini elektron bebas atau PeB ya. Cici tulisnya PeB aja ya. Ini PeB. Nah, yang ini kovalen tunggalnya. Oke. Nah, ini ini nih awalnya. Ini adalah elektron tidak berpasangan. Gitu. Oke. Nah, gitu sih gampangnya ya kalau misalkan ikatan tunggal. Nah, sekarang kita masuk ke ikatan rangkap 2 ya. Ikatan kovalen rangkap 2 adalah ikatan kovalen yang memiliki 2 pasang PeI. Ya, contohnya itu adalah CO2. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya lagi. CO2. C berada di tengah, O-nya berdampingan. Oke, kita lihat C-nya. C ini di sini nomor atomnya adalah 6, masuk ke golongan 4. Jadi kita bisa bilang kalau misalkan C-nya itu 4 kan golongannya. Sedangkan O, ini O-nya di sini ya, membutuhkan 2 ya kan? F sama Ne. Jadi kita bisa taruh di sini 2. Nah, gitu. Jadi di sini bisa kita bilang ya, kalau misalkan ini disebut kovalen rangkap 2. Rangkap 2. Nah, yang ininya yang ininya elektron bebas PeB gitu. Oke. Nah, kita lanjut lagi ke ikatan kovalen rangkap 3 ya. Ikatan kovalen rangkap 3 adalah ikatan kovalen yang memiliki 3 pasang PeI. Oke. Nah, lanjut. Contohnya itu adalah N2 ya, seperti yang di buku kamu N2. Oke, berarti kita tulis deh. N sama N. Kita lihat di sini. Nih, N ini yang ini. Oke. Nah, N ini elektron valensinya adalah 3. Ya kan?
N ini 5 ya. Jadi kita bisa buat seperti ini. Bisa bedain berarti ya. Gitu ya. Jadi ini bisa kita bilang kalau ini adalah ini bisa kita bilang adalah kovalen rangkap 3. Oke. Nah, di buku kamu kan itu biar mempermudah aja sih dia. Jadinya dia susunnya itu 3 ke bawah gini. Tapi sebenarnya ini juga boleh ya. Jadi 1 2 1 2 1 2. Jadi ini 3, ini 3 ya. Seperti ini kan dibalik gitu kan. Ini juga sebenarnya gitu aja sih perbedaannya, sama-sama benar. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke ikatan kovalen koordinasi ya. Ikatan kovalen koordinasi. Nah, kalau ikatan kovalen koordinasi itu adalah ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang dipakai hanya disumbangkan oleh satu atom. Atom yang satu lagi tidak menyumbangkan elektron. Jadi, satu atom pemberi pasangan elektron bebas, atom lain sebagai penerima. Nah, ikatan kovalen koordinasi ditunjukkan dengan tanda panah yang menunjukkan arah donasi pasangan elektron. Kalau di buku kamu itu adalah contohnya NH3BCl3. Oke, sekarang kita coba ya. Contohnya NH3. Nah, sekarang kita selesaikan satu-satu dulu. Kan tadi jadinya di buku kamu itu kan NH3BCl3 ya. Di sini bisa kasih pembatas aja nih. Gitu. Jadi kita selesaikan NH dulu, baru BCl-nya. Oke, biar mudah gitu kan. Ini N. Sekarang kita lihat N-nya. Nih, di sini. Elektron valensinya adalah 5. Oke. Elektron valensinya 5. Elektron valensinya 5. H, elektron valensinya adalah 1 ya. Nah, di sini N ini butuh berapa? 1, 2, 3. Butuh 3 agar mencapai Na. Oke. Nah, jadi di sini butuh 3 elektron. Sedangkan ini butuh 1 elektron. Sehingga di sini H ini harus dikali 3 kan, dia biar menyetarakan si ini ya. Jadi kita buatlah N nya ini 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, H nya ini kan kali 3, berarti H ini 1, H 1, H 1. Nah, jadi terbentuklah seperti ini. Ini di sini, ini di sini, ini di sini. Gitu. Oke, N-nya sudah selesai, gambarnya seperti ini, ingetin ya. Lanjut lagi yang BCl-nya. Oke. BCl3. B-nya ini elektron valensinya adalah berapa? Ini B. Elektron valensinya adalah 3. Oke. Cl elektron valensinya adalah Cl ini elektron valensinya adalah 1 ya.
Nah, di sini dia membutuhkan berapa? Nah, dia membutuhkan berarti ini membutuhkan B-nya ini membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sorry. Ini kan dia membutuhkan yang paling terdekat ya, B ini ya. Tuh 2, 3. Oke. B ini membutuhkan 3, sedangkan Cl 1. Oke. Jadi terbentuklah ini menjadi B-nya di sini. B-nya tadi elektron valensinya adalah 3 ya. 1, 2, 3. Cl-nya 1. Oke. Nah, jadilah seperti ini. Oke. Nah, setelah itu tinggal kita gabung deh tuh ya, NH dengan BCl-nya ya. Jadi tadi NH-nya dulu kita buat ya. H-nya 3 ya tadi ya. Oke, NH, N-nya tadi ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, H-nya adalah 1, ini 1, ini 1. Sedangkan Cl, bukan Cl, berarti B-nya ya. B-nya ini punya 3. Dia juga Cl-nya ada 3. Ini 1, ini 1, ini 1. Jadi terbentuklah ikatannya seperti ini. Maaf ya kalau misalnya lingkarannya agak berantakan. Nah, bisa kita simpulkan bahwa N ini memberikan warna biru ya, memberikan kepada B ya. Jadi ikatan konvalen koordinasi ditunjukkan dengan tanda panah yang menunjukkan arah donasi pasangan elektron. Jadi N-nya ini mendonasikan 2 elektronnya buat si B, yaitu ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya atau yang H2O. Ya. H2O atau yang mana ya? Sebentar kita cari dulu. Oke, kita sekarang coba yang susah aja ya, yang uji pemahaman dirinya itu yang BF3 PH3. Oke. BF3 PH3 berarti kita bagi menjadi BF dengan PH. Oke, jadi kita tulis BF-nya dulu. B. Apa ya, warna biru ya. B-nya itu memerlukan 3 elektron. Sedangkan F memerlukan 1 elektron. Sehingga bisa kita lihat ini B-nya dikali 3. F-nya yang dikali 3 ya. F-nya dikali 3. Oke. Jadi kita bisa buat kalau misalkan B-nya ini B-nya tadi ada 5 ya. B-nya ada 3. Oke, B-nya 3. F-nya 1 kan.
jadi dikali 3. Nah, ini 1, ini 1, ini 1. Jadi pasangannya adalah ini. Oke. Nah, sudah terbentuk yang BF-nya. Sekarang yang pH-nya. Oke, pH-nya. P sama dengan dia memerlukan 5 elektron. Sedangkan H itu memerlukan 1 elektron. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat lagi ya. Kita lihat nih. P-nya ini ya. P-nya ini P mana di sini? Terdekatnya adalah 1, 2, 3, ya kan? Jadi di sini kita bisa ubah ya. Ini ubah jadi ke sini 3. Oke, karena yang terdekat kan kita carinya yang terdekat. Jadi di sini kita buatlah P-nya tadi masuk ke golongan berapa? 5. Oke. 5 berarti di sini ini tadi P-nya memerlukan 3 ya. 3 elektron. Ya. Nah, ini hanya 1. Ini berarti dikali 3. Oke. Nah, jadi pasangan itu ini. Gitu. Jadi kalau misalnya kita campur atau kita gabung dengan yang BF tadi, hasilnya seperti ini. Ini kan P, ya kan? Warna hitamnya P sama B tadi ya. Ini udah. P sama B. B-nya tadi ada 3. Ya. 3. P-nya ini dengan B-nya ini dengan F. F-nya 1. Sedangkan P-nya ada 5. Berarti ini di sini tadi ya. Oke. Nah, pasangan si P tadi adalah H. Ya, ini H di sini. Jadi ini masuk ke sini. Oke, jadi terbentuklah seperti ini. Ini dengan ini dengan ini dengan ini dengan ini. Oke. Ini dengan ini dengan ini dengan ini dengan ini. Gitu. Ini ikut ya. Gitu. Jadi terbentuklah seperti ini ya. Nah, ini adalah ikatan kovalen. Gitu deh. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke latihan 4.3. Oke. Di sini Cici akan ajarin yang C dengan F, N dengan F, lalu F dengan Cl. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang latihan 4.3 yang C dengan F dulu. Oke. C dengan F. C. Konfigurasi elektronnya adalah 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 2.
karena dia C nomor atomnya adalah 6 ya. Ini. Lalu F, sekalian kita lihat aja, F-nya adalah ini. Berarti konfigurasi elektronnya adalah 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 5 ya, karena dia nomor atomnya adalah 9. Nah, elektron valensinya adalah berapa sih? Yang C ya. Ini elektron valensinya adalah 1, 2, 3, 4 ya. Berarti elektron valensinya adalah 4. Sedangkan yang F, elektron valensinya adalah 7 karena kulit luar ya. Nih. Kulit luarnya adalah 7. Yang C adalah 4. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih, dari sini kita lihat bahwa C itu adalah yang paling depan ya. C-nya itu adalah lambang Lewisnya adalah 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kita lihat lagi F-nya. F-nya itu kan ada di sini. Berarti dia berubah menjadi gas mulia dong. Ke depan jadinya 1. Jadi dia menyerahkan cuma 1 setiap ininya, setiap atomnya. Jadi F, F, F. Dia menyerahkan 1. Jadi seperti ini. Nah, gitu. Biar C lengkap, maka si F-nya ini dikali 4. Sehingga rumus molekul dari si C dengan F ini adalah CF4 gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke N dengan F. Oke, N dengan F. Sekarang N, yang pertama N dulu ya. Kita lihat nomor atomnya ini 7, berarti elektron valensinya atau golongannya 5. Jadi N nya ini 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, dan 2p pangkat 3 karena dia 7 ya nomor atomnya. Elektron valensinya adalah 5. Lalu N dengan F. F-nya tadi berapa? 9. Jadi 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 5 ya. Elektron valensinya adalah 7. Oke. Nah, selanjutnya lambang Lewis dari N itu kan adalah 5 ya. Oke. Gini nih, gampangnya kita lihat N. Lihat dulu N-nya. Nih. Dia membutuhkan 1, 2, 3 agar dia menjadi Na. Sedangkan F ini dia membutuhkan 1 agar menjadi Na. Jadi otomatis ya NF-nya ini harus dikali 3 agar bisa melengkapi si N. Oke, F-nya dikali 3. Jadi N-nya ini di tengah, F-nya ini mengitari. Oke. Nah, N-nya ini kan 5 ya. Jadi kita bagi deh. Nah, jadi kita bagi jadinya 1, 2, 3. Inilah yang kita tulis sebagai struktur Lewis. Dan rumus molekulnya adalah NF3. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi nomor terakhir yaitu F dengan Cl. Oke, F dengan Cl.
F dengan Cl. F nya dulu, F nya tadi 9 ya, 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 5, elektron valensinya adalah 7. Cl tadi adalah berarti 17, 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 2, dan 3p pangkat 5. Elektron valensinya adalah 7 juga. Nah, kalau seperti ini kan sama-sama nih 77, atau kita lihat lagi di sini F dengan Cl. Berarti dia membutuhkan 1 ya. F membutuhkan 1, Cl membutuhkan 1. Jadi tidak usah dikali lagi, berarti tinggal kita lihat F-nya. F-nya ini lambang Lewisnya adalah 7 kan, jadi tinggal kita masukin aja nih. 7. Oke. Cl 1. Cl ini memberikan 1. Oke, jadinya tinggal kita tulis 1 di sini. Ya, ini sisanya 7. Gitu deh, ini adalah struktur Lewisnya. Dan rumus molekulnya adalah Cl gitu. Nah, sekarang tinggal nomor 2 ya. Sekarang Cici bahas yang H2CO3. Oke, H2CO3. Hanya ini adalah 1s pangkat 2. 1s pangkat 1. Nah, C-nya ini kan H2CO3. Kalau misalnya kita lihat nih di rumus tabel periodiknya, CO itu kan nggak ada nih, ya kan? Adanya Ca gitu-gitu kan, Cr. Sedangkan CO itu kan nggak ada nih, ya. Jadi di sini C sama O. Oke, ini beda ya. Kalau CO ini, yang ini beda nih. Ini kan kobalt, beda. Oke, jadinya yang ini CO. Oke. Jadi C-nya ini kita lihat C-nya tadi berapa nomor atomnya. C-nya ini adalah 6, O-nya adalah 8. Jadi kita masukkan ke konfigurasi elektron. Ini Cici ini aja ya. C-nya 6 ya dia, 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 2. Sedangkan O-nya 8, 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, dan 2p pangkat 4. Oke. Nah, di sini gampang, tinggal kita tuliskan rumus Lewisnya, ya. Nah, di sini kan ada tulisan ini, atom-atom H terikat pada atom O dan atom O terikat pada atom C. Oke. Nah, kita bisa tulis dengan kata kunci yang ada di soal, yaitu H, ya. Katanya H ini terikat dengan atom O, jadi H-nya ini ada di sebelah O, kan? Sedangkan O terikat dengan atom C. Oke, berarti di sini C, ya kan? O-nya kan dimintanya 3 tuh, H2CO3. Jadi kita butuhin satu lagi di sini. Karena O terikat dengan atom C. Oke. Nah, sekarang kita masuk ini. C-nya nih. Golongan 4. Ya. Golongan 4, jadi kita tinggal masukin aja. Di sini berarti 1 2 3 4.
Nah, sedangkan O ya, O ini kita lihat di sini 8 ya. 8 berarti kita tinggal masukin O-nya ini gini dulu. Sebelumnya berarti O-nya ini kan ada 2 nih ya. O ke NE berarti dia 2 kan. Jadi tinggal kita gini aja. Ini 1, ini 1, ini 1, ini 1. Oke. Kan jadinya 4 nih O-nya udah. Nah, tinggal yang si H-nya. H-nya ini kan membutuhkan 1 ya kan? Udah lengkap. Nah, tinggal melengkapi yang ada di sini. Oke. Jadinya sebenarnya kalau misalnya kayak gini aja udah betul sih harusnya ya, rumus Lewisnya itu. Tapi kita lengkapi semuanya ya dengan warna pink aja kayak gitu. O nya ini kan 8, berarti ini udah ada 2 kurang 6 ini golongannya. O nya ini kan golongan 6, jadi kita harus menambah 6. Nah, jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini juga gitu deh. Oke. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa ini adalah ikatan dengan warna pink lagi deh, warna hijau. Ini merupakan ikatan tunggal. Oke. Nah, yang ini merupakan koordinasi. Gitu. Nah, ini rumus Lewisnya nih. Lewis. Ini rumus Lewisnya yang ini. Nah, rumus bangunnya gimana, Ci? Jadi rumus bangunnya itu tinggal gampang aja. Di tulisannya kan itu kan ada H terikat pada O terikat pada C. Oke? Jadi tinggal kamu buat H terikat pada O terikat pada C. Nah, gitu. H terikat pada O terikat pada C. Nah, ini deh namanya bangun molekul. Oke, nah ikatan kovalen sudah selesai di sini. Nanti Cici akan langsung bahas ke yang ini ya, menggambarkan struktur Lewis atau pengayaannya. Oke, Cici akan bahas di situ. Nanti Cici akan bahas sedikit juga yang teori-teori dari ini, tapi dikit aja ya, karena kalau teori kan kamu baca-baca ya kan. Paling yang penting-penting untuk menghadapi yang si pengayaan ini ya. Teorinya Cici baca yang sedikit-sedikit untuk melengkapi si pengayaan ini. Oke?